Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fil ma'i kang tetep ing dalem mertelakake banyu alladzi kang la yadfa'u kang ora bisa nyegah apa alladzi an najasata ing najis walladzi lan napa perkara utawa banyu yadfa'u kang bisa nyegah apa alladzi ha ing najasah. Al-makathirun qullatani fa'ajal kada qalilun wa huwa minhuma aqal. Alma, nah ini termasuk darurat syair ya. Jadi yang tadinya mamdudah dijadikan maksurah. Aslinya alma'u tapi ting mriki dadi alma. Alma utawi banyu kathirun iku akeh rupane kullatani rong kulah. Fa'ajal asluhu fa'ajalla mongko hale luweh akeh. Jadi banyu iku akeh lamun ndekne ukurane mun dugi 2 kulah atau lebih. Kadza iku koyo mengkono banyu qalilun utawi sithik wa huwa utawi maqalil aqalla minhuma aqallu ya iku luweh sithik minhuma tinimbang saking kullatain. Ketika ada air itu mencapai 2 kolah, maka secara fikih disebut mak kathir. Jika ada air takarannya kurang dari 2 kolah, maka secara fikih disebut mak kolil. Nah, konsekuensinya dengan kita tahu ada mak kathir dan mak kolil bagaimana? Nah ini la yatanajjasul kathiru bi'tira najsin lahu illa idza taghayyara ta'mun lahu aw lawnun aw rihun jala wa yatanajjasul qalilu musjala. La yatanajjasu ora bisa dadi najis, ora iso mutanajis utawa ora iso dadi najis apa al kathiru banyu kang akeh bi'tira. Nah, ini termasuk juga yang tadinya mamdudah dibaca maksurah darurat niki. Bi'tira najisin aslinya bi'tirai najisin kelawan sebab mekenanine najis lahu maring mak kathir illa idza taghayyara kejaba ing dalem nalikane dadi owah apa ta'mun rasane lahu kedue kathir au launun utawa warnane au rihun utawa gondone jala kang pertelo apa rih. Wa yatanajjasu lan dadi najis alqalilu apa banyu kang sithik musjala. Nah, aslinya musjalan ya. Hale mutlak. Jadi ketika air banyak dan kejatuhan najis, maka tidaklah air itu menjadi mutanajis kecuali jika memang ada perubahan di antara ausofnya. Yakni yang pertama, jika berubah rasanya otomatis mutanajis, atau hanya berubah warnanya maka juga mutanajis, atau hanya berubah rasanya baunya maka juga mutanajis. Apalagi kalau berubah lebih dari 2 sifat ya, lebih dari 1 sifat, nah, maka otomatis ya mutanajis. Sedangkan makolil air yang kurang dari 2 kolah sekali kemasukan najis maka mutanajis. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fi mujibatil ghusli kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira perkara kang wajibno adus. Mujibu ghuslin sittatun idkhalu hasyafatin fil farji wal inzalu. Mujibu ghuslin utawi perkara kang wajibno adus sittatun iku ana 6. Sing pertama idkhalu hasyafatin rupane nglebokno hasyafah fil farji ing dalem farji. Kapan ono hasyafah kok mlebu farji maka menyebabkan napa mandi. Nah, farji ini farji yang bagaimana? Farjinya siapa? Ya, yang menyebabkan tadi si laki-laki wajib mandi dikatakan oleh Kiai Sahal Mahfud, farji itu ya pokoknya kubul maupun dubur, bahkan duburnya sendiri misalkan, atau kubulnya orang lain maupun duburnya dirinya sendiri maupun orang lain ya. Termasuk juga farjinya mayit, farjinya hewan. Contohnya iwak gudi punya farji ya, pasti punya farji ya.
Nah, kemudian didukhul sama orang, maka orang itu wajib mandi. Ini penyebab pertama perkara yang mewajibkan mandi. Wal inzalulan metu mani. Nah, inzal. Jadi inzal, keluarnya mani, itu memang menyebabkan kita berstatus hadas besar. Ya. Siapapun yang berhadas besar, maka kewajiban mandi. Nah, tapi inzal ya, itu tidak menjadi salah satu nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Maka ketika ada orang keluar mani tanpa dia melakukan hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu, umpamanya dia punya wudu, dia masih punya wudu, artinya masih suci dari hadas kecil, tapi dia sekarang menanggung hadas besar. Jadi bukan gara-gara inzal dia hadas besar otomatis hadas kecil betul. Lah contohnya piye? Misalnya wonten wong tilem, ana wong tilem tapi posisinya duduk mutamakin maq'adahu fil ard, itu kan termasuk sing pengecualian dari yang membatalkan wudu ya. Kecuali kalau tidur dengan cara yang selain itu. Nah, tidur seperti itu terus ihtilam, berarti kan keluar mani, keluar sperma. Maka status umpamanya dia tadi sudah punya wudu sebelum tidur, setelah ia bangun dia menanggung hadas besar namun tidak menanggung hadas kecil, artinya masih punya wudu. Wal haidhu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladah lan nglahirna, wal mautu lan mati, illa mauta disyahadah, kejaba matine wong kang mati syahid. Termasuk yang mewajibkan mandi, yakni menyebabkan orang berstatus hadas besar adalah untuk bagi perempuan ya, haid, nifas dan wiladah. Untuk haid ini kewajiban mandinya adalah setelah naqo, karena ketika dia haid, apabila dia sengaja mandi wajib dengan niat menghilangkan hadas besar, kalau dia tahu itu hukumnya haram, ya malah haram, kena dosa. Kalau mandi tanpa niat malah aman. Karena yang membedakan antara ibadah sama adat atau kebiasaan itu ya niatnya itu tadi. Wan nifasu dan nifas sama seperti haid ya, dikiaskan dengan haid. Wal wiladah juga. Jadi ketika seorang wanita selesai melahirkan, maka saat itu dia kewajiban mandi besar. Tapi kalau uzur, dia mu'tadzirah, memang tidak mampu, tidak bisa. Misalnya, apa contohnya niku? Ya misalnya tidak bisa langsung mandi. Terus sudah muncul nifas. Bagaimana? Ya berarti dirangkap setelah selesainya nifas ya. Termasuk lagi juga mati ya. Maka mayit, makanya diantara fardu kifayah atau kewajiban bagi yang ngeruat atau bagi yang napa niku ngupokoro mayit itu adalah memandikannya. Nah, tapi misalkan ada mayit perempuan meninggal dunia, terus dimandikan, setelah selesai mandi, suaminya itu kepengin, akhirnya si mayit wanita tadi atau istrinya itu dijima. Nah, ketika selesai dijima, yang wajib mandi itu yang hanya laki-lakinya saja. Yang mayat tidak perlu dimandikan ulang. Ya. Sedangkan mayat orang yang mati syahid, maka tidak dimandikan. Tidak dimandikan, juga tidak disolati. Tidak disolatinya orang yang mati syahid itu kalau di kitab Rahmatul Ummah di mazhab Syafi'i itu adalah ya litasje, karena mayit disolati itu diantara tujuannya adalah mendoakan supaya diringankan dosanya ya. Nah, kalau orang mati syahid
dengan kedudukannya itu sampai tidak perlu disolati, tidak wajib, tidak perlu disolati ya, tidak boleh disolati, itu menunjukkan bahwa mati syahid itu kedudukan yang luar biasa. Tidak perlu diragukan, tidak perlu wah engko dosane piye ya, gak usah ngono, engko gak disolati, gak perlu disolati. Auto jannah. Iya, auto jannah. Ya tadi, karena misalkan mati syahid ya, perang, syahid perang, kan darahnya itu jadi saksinya ya nanti. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fi bayani arkanil ghusli kang tetep ing dalem mertelaake pira-pira rukune adus. Wasnani fardul ghusli niyatun wa an yakuna bil ma'i mu'ammimal badan. Wasnani lan iku loro. Iku ana loro. Fardul ghusli utai fardune adus rupane niyatun niat ya. Wa an yakuna lan nyento ana apa wong sapa wong ya. Bil ma'i mu'ammimal badan iku wong kang ngeratakno awak bil ma'i kelawan banyu. Fardunya mandi hanya dua, yakni pertama niat dan yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Adapun untuk anggota-anggota tubuh yang mungkin sulit tetap harus dijangkau sebisanya ya, tapi untuk sampai derajat yakin itu tidak perlu, cukup dengan zon. Contohnya misalnya pas membasuh rambut, ya cukup zon kalau perasaan kita sudah rata nggih. Karena kan tidak mungkin kita melihat rambut ini ada atau pas ngosoki bagian belakang nggih. Pokoknya ya memang kita usahakan meratakan seluruh tubuh, tapi masalah hakikatnya ada yang tidak terbasuh atau tidak, pun cukup dengan zon semuanya sudah rata. Kalau begitu, kalau harus yakin, wah kalau mandi ya perlu kayak tukang cukur, perlu kocok ning guri ya. Kocok ning ngarep karo kocok ning guri ngene. Serata tak turun. Aduh. Repot nih. Agama itu mudah, jangan dibikin repot nih. Wong wis kaken masalah saja digawe tambah masalah. Mohon cukup sekian, semoga ada berkah manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.